Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cicilia Mutika Lutfi dengan NPM 2408260023 di blog Basic Endocrine and Metabolism. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme energi dari lipid. Yang pertama ada lipolisis. Lipolisis adalah proses di mana simpanan trigliserida atau lemak netral di jaringan adiposa dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini menjadi langkah pertama dalam pemanfaatan cadangan lemak sebagai energi. Yang pertama ada enzim yang terlibat. Hormon sensitif triacylglycerol lipase atau HSTL adalah enzim utama yang diatur oleh hormon seperti glukagon dan epinefrin. Enzim ini aktif saat tubuh kekurangan energi. Diacylglycerolipase atau DAGL dan monoacylglycerolipase atau MAGL bekerja melanjutkan pemecahan molekul lemak yang lebih kecil. Selanjutnya ada proses transport. Asam lemak bebas yang dihasilkan tidak larut dalam air, sehingga diangkut dalam plasma darah dengan bantuan albumin. Yang terakhir ada siklus dinamis. Di dalam jaringan, FFA bisa kembali diaktifkan menjadi asil-CoA dengan enzim asil-CoA sintase. Kemudian diesterifikasi ulang membentuk trigliserida. Artinya ada siklus berkelanjutan antara pemecahan lipolisis dan pembentukan ulang lemak. Yang kedua ada beta oksidasi atau persiapan dan transport. Beta oksidasi adalah jalur utama yang digunakan sel untuk menghasilkan energi dari asam lemak. Sebelum masuk ke jalur ini, asam lemak harus mengalami beberapa tahap persiapan. Yang pertama ada aktivasi. Asam lemak diubah menjadi asil-CoA oleh enzim tiokinase di sitoplasma dengan menggunakan energi dari ATP. Yang kedua ada transport ke mitokondria. Asam lemak rantai panjang tidak dapat melewati membran dan mitokondria secara langsung. Untuk itu dibutuhkan mekanisme transportasi dengan bantuan molekul karnitin melalui enzim KAT1, protein translokase, dan KAT2. Yang ketiga ada gangguan transport. Kekurangan karnitin atau gangguan pada translokase dapat menghambat oksidasi lemak. Kondisi ini biasanya menyebabkan tubuh lebih banyak menggunakan glukosa untuk energi, yang bisa memicu hipoglikemia dan kram otot saat berpuasa atau olahraga berat. Yang terakhir ada asam lemak rantai sedang atau pendek. Asam lemak ini tidak memerlukan karnitin untuk transportasi ke dalam mitokondria sehingga lebih cepat dioksidasi. Yang ketiga ada beta oksidasi atau tahapan dan regulasi. Di dalam mitokondria, asam lemak dipecah secara bertahap untuk menghasilkan energi dalam bentuk asetil-CoA, NADH, dan FADH2. Terdapat 4 langkah berulang. Yang pertama, dehidrogenasi. Asam lemak dioksidasi membentuk trans-enoil-CoA sambil menghasilkan FADH2. Sekitar 1,5 sampai 2 ATP ketika diubah di rantai transport elektron. Yang kedua, hidrasi. Enzim enoil-CoA hidratase menambah molekul air pada trans-enoil-CoA membentuk beta-hidroksiasil-CoA. Yang ketiga, dehidrogenasi kedua. NADH positif menerima hidrogen, membentuk NADH dan dapat menghasilkan kurang lebih 2,5 sampai 3 ATP di rantai elektron. Yang terakhir, terdapat tiolisis. Rantai asam lemak dipotong oleh enzim tiolase menghasilkan satu molekul asetil-CoA dan asam lemak yang 2 atom karbon lebih pendek. Regulasi. Jalur ini diatur oleh ketersediaan FFA di dalam sel. Glukagon dan insulin berperan penting. Glukagon dapat meningkatkan lipolisis sehingga FFA meningkat, sedangkan insulin menghambatnya. Molonil-CoA bertindak sebagai penghambat enzim KAT1 untuk mencegah oksidasi asam lemak saat tubuh sedang mensintesis lemak. Yang keempat ada oksidasi lain, alfa dan omega. Selain beta oksidasi, ada jalur lain yang lebih spesifik. Alfa oksidasi. Jalur ini digunakan untuk memecah asam lemak yang memiliki gugus metil di posisi beta, seperti pinatik acid. Proses ini terjadi di retikulum endoplasma dan peroksisom. Jalur ini tidak menghasilkan energi, tetapi penting untuk mencegah akumulasi asam lemak yang tidak dapat dioksidasi dengan jalur beta. Yang kedua ada omega oksidasi. Jalur ini berlangsung di mikrosom
atau retikulum endoplasma halus dan hanya menjadi dominan jika beta oksidasi terganggu. Hasil dan asam dikarboksilat yang bila menumpuk akan diekstraksikan melalui urin, menyebabkan kondisi dikarboksil akiduria. Yang kelima ada katogenesis. Katogenesis adalah proses pembentukan badan keton dari asetil-CoA. Ini terjadi ketika tubuh kekurangan glukosa. Misalnya saat puasa panjang, diet rendah karbohidrat, atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Jalur membentuk badan keton. Yang pertama, 2 molekul asetil-CoA bergabung menjadi asetoasetil-CoA. Yang kedua, tambahan asetil-CoA membentuk HMG-CoA atau beta hidroksi beta metilglutaril-CoA. Yang ketiga, HMG-CoA dipecah menjadi asetoasetat keton utama. Yang terakhir, asetoasetat dapat diubah menjadi beta hidroksibutsirat atau badan keton paling stabil, atau secara spontan menjadi aseton atau dikeluarkan lewat napas. Lokasi proses ini hanya berlangsung di mitokondria hati karena enzim HMG-CoA liase hanya ada di organ ini. Yang terakhir ada ketolisis dan ketosis. Ketolisis. Badan keton yang dibentuk di hati tidak digunakan oleh hati itu sendiri, melainkan oleh jaringan lain seperti jantung, otak, dan otot rangka sebagai bahan bakar alternatif. Proses ini terjadi saat glukosa rendah. Hati tidak dapat menggunakan badan keton karena tidak memiliki enzim thioporase. Yang kedua ada ketosis. Ketika kadar badan keton di darah atau urin meningkat, kita menyebutnya ketosis. Dalam jumlah normal, ini merupakan respon adaptif tubuh, misalnya saat berpuasa, olahraga berat, atau diet tinggi lemak. Namun, jika kadar badan keton sangat tinggi, dapat terjadi ketoasidosis, misalnya pada DM tipe 1 yang tidak terkontrol, di mana darah menjadi asam karena akumulasi keton seperti asetoasetat dan beta hidroksibutirat. Kondisi ini berpotensi berbahaya dan memerlukan penanganan medis segera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.